Gunung Gede, sebuah tempat yang menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Ada kisah yang tidak pernah diceritakan, ada suara yang tidak seharusnya didengar, dan ada sesuatu yang menunggu dalam kegelapan. 5 sahabat mendaki, hanya satu yang kembali. Mereka pikir ini hanya perjalanan biasa, tapi mereka salah. Di dalam hutan itu ada dosa yang belum terbayar. Dan ketika malam tiba, penunggu hutan menuntutnya kembali. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah kutukan. Raka menatap jalan setapak yang membentang di depan mereka. Jalur pendakian Gunung Gede tampak lengang pagi itu. Hanya beberapa kelompok pendaki lain yang bersiap naik. Langit mendung, angin dingin berembus pelan. Di belakangnya, Dimas, Naya, dan Laras masih sibuk membenahi perlengkapan masing-masing. "Yakin kita harus naik hari ini?" tanya Laras, nada suaranya penuh keraguan. "Gunung ini punya cerita sendiri." Dimas tertawa kecil sambil menepuk pundak Laras. "Mitos tetap mitos. Kita bukan anak kecil yang percaya cerita hantu." Laras menatapnya kesal, lalu melirik. Naya yang diam saja. Gadis itu dari tadi hanya menatap tanah, wajahnya tak terbaca. "Kita udah sampai sini," potong Raka cepat. "Lagian, kita kesini buat mengenang Bayu." Hening sejenak. Nama itu membuat keempatnya terdiam. 5 tahun lalu Bayu, sahabat mereka, menghilang di gunung ini. Hilang tanpa jejak. Tim SAR mencari berminggu-minggu, tapi hasilnya nol. Sampai sekarang, keluarga Bayu pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka menarik napas dalam-dalam. "Kalau kita nggak jalan sekarang, makin sore nanti." Tanpa menunggu jawaban lain, dia mulai melangkah, memimpin rombongan. Jalur pendakian awalnya cukup mudah. Pepohonan rindang menaungi mereka dari sinar matahari. Suara burung sesekali terdengar, bercampur dengan desiran angin di antara dedaunan. Namun makin ke atas, jalannya mulai menanjak, lebih licin karena sisa hujan semalam. Dimas yang biasanya paling ceria mulai mengurangi leluconnya. Naya tetap diam, sementara Laras terus melirik ke kanan-kiri, seolah takut sesuatu muncul dari balik pepohonan. "Dulu kita naik jalur mana?" tanya Naya tiba-tiba. Suaranya pelan, Raka menoleh. "Lewat sini juga. Waktu itu kita berlima, tapi..." Dia tak melanjutkan kalimatnya. Semua tahu bagaimana cerita itu berakhir. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang mereka. Seperti seseorang mengikuti dari kejauhan. Laras berhenti dan menoleh cepat. "Kalian dengar?" Yang lain juga diam. Sunyi. Hanya suara dedaunan, tertiup angin. "Mungkin pendaki lain," kata Dimas santai. "Udah, lanjut aja." Mereka melanjutkan perjalanan, tapi langkah itu kembali terdengar. Semakin lama, semakin jelas Raka menghentikan langkah. "Siapa di belakang?" tanyanya lantang. Tak ada jawaban. Hutan tetap diam. Naya menggigit bibirnya. "Aku nggak suka ini." "Kita lanjut aja," usul Raka. "Jangan terlalu dipikirin." Mereka berjalan lebih cepat. Kali ini suara itu menghilang. Menjelang sore mereka tiba di pos 3, tempat terakhir sebelum area perkemahan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Raka membuka botol air minum dan meneguk isinya perlahan. "Besok, kita sampai puncak ya?" tanya Dimas menyandarkan punggungnya ke batang pohon. "Iya," jawab Raka. "Habis itu turun, kita nggak perlu lama-lama di sini." Laras memeluk lututnya. "Aku nggak tenang, dari tadi rasanya ada yang ngawasin." Dimas mendengus. "Laras, serius? Udah sore kita capek dan kamu malah..." Kerak. Sebuah suara dari dalam hutan menghentikan kalimatnya, seperti ranting yang diinjak seseorang. Mereka semua menoleh. Tak ada siapa-siapa. Naya berdiri dan berjalan mendekati Raka. "Kita pergi dari sini sekarang." Belum sempat Raka menjawab, suara lain terdengar. Suara bisikan. Lirih. Nyaris tak terdengar, tapi jelas bukan suara angin. Raka meneguk ludah. "Ayo lanjut ke area kemah." Tanpa perdebatan mereka mengangkat tas dan segera berjalan. Langit mulai gelap dan di balik pepohonan sesuatu tampak bergerak. Entah manusia, entah bukan. Suasana di area perkemahan terasa lebih sunyi daripada seharusnya. Biasanya di jalur pendakian populer seperti Gunung Gede, suara tawa dan percakapan pendaki lain masih terdengar saat malam tiba. Tapi kali ini, hanya ada mereka berempat. Raka menyalakan api unggun, mencoba mengusir hawa dingin yang semakin menusuk. Naya duduk di sampingnya, diam, memeluk lututnya sendiri. Dimas sibuk membuka perbekalan, sementara Laras mondar-mandir gelisah. "Aneh," gumam Dimas. "Kenapa enggak ada pendaki lain di sini?" "Jangan dibahas," potong Raka cepat. "Mungkin karena cuaca mendung mereka pilih turun lebih awal." Laras duduk, menyilangkan tangan di dada. "Aku masih kepikiran suara tadi," Raka mendesah. "Kita semua dengar, tapi itu bukan berarti ada yang aneh." Naya akhirnya angkat bicara. "Raka, kita dengar bisikan." Matanya menatap lurus ke api unggun, cemas.
Itu bukan suara angin. Hening Dimas memasukkan sosis ke batang kayu dan memanggangnya di atas api. Udahlah, kita di gunung. Suara-suara aneh pasti ada. Otak kita aja yang terlalu tegang. Laras mendesah panjang. Aku mau ke tenda. Ia berdiri dan berjalan ke tenda oranye di sudut area kemah. Tapi saat tangannya menyentuh resleting, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kenapa? Tanya Raka. Laras menoleh, wajahnya pucat. Ada bekas tangan di tenda. Mereka bergegas mendekat, benar. Di kain tenda, terlihat jelas bekas tangan. Tapi bukan tangan biasa. Bentuknya lebih besar, jari-jarinya lebih panjang, dan ada noda tanah hitam pekat di sekelilingnya. Naya mundur selangkah. Ini bukan tangan kita, kan? Dimas tertawa kecil meskipun terdengar gugup. Mungkin kena tanah pas kita pasang tadi. Bekasnya cuma satu, ujar Laras. Suaranya bergetar. Siapa yang nyentuh tenda cuma pakai satu tangan? Tak. Ada yang menjawab. Malam semakin dingin, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Mereka akhirnya masuk ke tenda masing-masing, tapi tak ada yang benar-benar bisa tidur. Raka berbaring menatap langit-langit tenda, telinganya terus waspada. Dimas sudah mendengkur pelan di sebelahnya, sementara tenda Laras dan Naya di sebelah mereka juga sunyi. Lalu, sesuatu berubah. Hutan yang tadinya masih mengeluarkan suara, gemerisik, daun hembusan angin mendadak senyap, benar-benar senyap. Seperti seseorang menekan tombol mute pada alam. Raka langsung terjaga sepenuhnya. Ia menoleh ke Dimas yang masih tidur nyenyak. Kemudian suara itu datang lagi. Srek, srek, srek langkah kaki. Perlahan, berirama, semakin mendekat, Raka menahan napas. Ia menajamkan pendengarannya. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Lalu, sesuatu bergerak di luar. Resleting tenda bergoyang pelan, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Raka meraih senter di sampingnya. Dengan tangan sedikit gemetar ia menyalakannya dan mengarahkan cahaya ke resleting. Tak ada apa-apa. Tapi lalu, di sela-sela kain tenda yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu. Sepasang mata, menatap langsung ke dalam tenda. Raka tercekat. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Mata itu tidak seperti mata manusia. Warnanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Kemudian perlahan mata itu menghilang. Langkah kaki kembali terdengar, menjauh ke dalam hutan. Suara alam kembali seperti biasa. Angin bertiup, dedaunan bergemerisik, seolah-olah semuanya hanyalah mimpi buruk. Tapi Raka tahu, itu bukan mimpi. Pagi itu langit Gunung Gede tampak kelabu. Kabut menggantung rendah menyelimuti area perkemahan dengan suasana yang tidak biasa. Udara dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Raka keluar dari tenda lebih dulu. Matanya masih berat, tapi pikirannya penuh dengan kejadian semalam. Mata hitam itu, apakah dia benar-benar melihatnya? Atau hanya imajinasi? Naya sudah duduk di dekat api unggun yang mulai meredup. Wajahnya pucat. Kamu tidur? Tanya Raka sambil merapatkan jaketnya. Naya menggeleng. Aku dengar suara langkah semalam. Terus, ada yang kayak bisik-bisik di luar tenda. Raka menelan ludah. Jadi bukan hanya dia yang mengalami hal aneh. Laras keluar beberapa detik kemudian. Rambutnya berantakan, matanya sayu. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Dimas belum bangun, tanyanya sambil melirik ke tenda sebelah. Raka menoleh. Tenda Dimas masih tertutup rapat. Ia melangkah mendekat dan mengetuk kainnya. Mas bangun. Udah pagi. Tak ada jawaban. Raka membuka resleting perlahan. Kosong. Matanya langsung menyapu isi tenda. Sleeping bag terbuka, jaket Dimas masih ada. Tasnya juga. Hanya orangnya yang tidak ada. Dia nggak di sini, kata Raka. Suaranya menegang. Naya langsung berdiri. Ekspresi panik mulai terlihat di wajahnya. Mungkin ke sungai, nyari air, tapi kenapa nggak bilang? Laras menambahkan. Mereka bertiga berpencar, mencari di sekitar perkemahan. Tidak ada jejak kaki baru di tanah basah. Tidak ada suara yang menandakan keberadaan Dimas. Hingga akhirnya, mereka sampai di tepi hutan, sedikit menjauh dari area kemah. Di sanalah mereka menemukannya, sepasang jejak kaki. Namun, yang aneh, jejak itu tidak berpasangan. Seperti seseorang menyeret sebelah kakinya saat berjalan. Dan lebih anehnya lagi, jejak itu berhenti begitu saja di dekat sebatang pohon besar. Seolah Dimas lenyap begitu saja di sana. Laras mundur selangkah. Ini nggak masuk akal. Raka menyentuh batang pohon itu. Kasar, berlumut, basah oleh embun. Tak ada sesuatu yang aneh.
Tapi bagaimana bisa seseorang berjalan sampai di sini lalu menghilang tanpa jejak lebih lanjut? Naya mulai gemetar. Aku udah nggak suka tempat ini. Dimas nggak mungkin pergi jauh, kata Raka, mencoba tetap tenang. Kita cari di sekeliling. Mereka mulai berteriak memanggil nama Dimas. Suara mereka menggema, tapi tidak ada jawaban, hanya hutan yang tetap sunyi. Setelah hampir 1 jam mencari, mereka kembali ke kemah dengan perasaan campur aduk. Naya sudah hampir menangis. Laras menggigit kuku jarinya, kebiasaannya saat cemas. Raka berusaha berpikir jernih. Jika Dimas tersesat, seharusnya dia sudah mencoba kembali ke jalur utama, tapi tidak ada tanda-tanda dia melewati jalur itu. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Di dekat tenda Dimas ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah batu kecil, dan di atasnya ada bunga Edelweiss yang tertata rapi. Bukan hanya 1, tapi 5 bunga, seakan seseorang sengaja meninggalkannya di sana. Naya menutup mulutnya dengan tangan. Itu, maksudnya apa? Raka mendekat, menatap Edelweiss itu dengan perasaan tak nyaman. Gunung Gede memang dikenal dengan Edelweiss-nya, tapi kenapa ada bunga itu di dekat tenda Dimas setelah dia menghilang? Laras terduduk lemas. Aku mau pulang, kita harus cari bantuan. Tapi kita nggak bisa ninggalin Dimas, jawab Raka. Cepat. Terus kita harus gimana? Duduk di sini sampai ada yang datang? Suara Laras meninggi. Raka, ini nggak masuk akal. Orang hilang nggak mungkin ninggalin jejak kayak gitu. Naya menunduk, suaranya pelan. Bagaimana kalau, bukan, Dimas yang ninggalin itu? Ucapan itu langsung membekukan mereka. Hening. Angin bertiup pelan, tapi cukup untuk membuat dedaunan di sekitar mereka bergemerisik. Dan di antara suara angin itu, samar-samar, terdengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Suara tawa. Pelan, namun jelas, dan suaranya mirip sekali dengan suara Dimas. Suara tawa itu terdengar lirih, namun cukup jelas untuk membuat mereka membeku di tempat. Bulu kuduk Raka berdiri. Naya meremas lengan jaketnya, sementara Laras langsung mundur selangkah. Itu suara Dimas, kan? Bisik Naya, suaranya gemetar. Tidak, ada yang menjawab. Mereka hanya saling menatap, tak tahu harus melakukan apa. Tawa itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari balik pepohonan. Dimas, Raka berteriak, sunyi. Tidak ada jawaban. Laras mencengkeram lengan Raka. Kita harus pergi, sekarang. Kita nggak bisa ninggalin dia, balas Raka. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Laras menekan suaranya. Raka, dia hilang tanpa jejak. Kita dengar tawa aneh, dan tiba-tiba ada bunga Edelweiss di depan tenda kita. Kamu nggak lihat? Ini semua janggal. Naya hanya bisa diam. Matanya terus menatap ke arah hutan seolah takut sesuatu akan muncul dari balik pepohonan. Raka menarik napas panjang. Baik, kita cari Dimas 1 kali lagi. Kalau sampai siang kita nggak nemu dia, kita turun gunung cari bantuan. Laras tidak setuju, tapi ia tidak punya pilihan. Mereka bertiga mengambil senter dan mulai berjalan ke arah suara terakhir yang mereka dengar. Semakin jauh mereka masuk ke hutan, semakin aneh suasananya. Udara terasa lebih dingin, bahkan dingin yang tidak wajar untuk ukuran gunung. Napas mereka keluar seperti kabut tipis. Naya terus memegangi jaketnya, sesekali melirik ke belakang. Dimas! Raka kembali berteriak. Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Beberapa meter di depan, mereka melihat sesuatu di tanah. Sebuah jaket. Raka buru-buru mendekat dan mengambilnya. Jaket itu milik Dimas. Tidak ada sobekan atau noda darah, hanya sedikit basah terkena embun. Kamu yakin ini jaketnya? Tanya Laras meskipun ia tahu jawabannya. Raka mengangguk. Lalu sesuatu menarik perhatian mereka. Tepat di dekat akar pohon besar, ada sesuatu yang tergantung di cabangnya. Sebuah foto. Dengan tangan gemetar Naya mengambil foto itu. Begitu ia melihatnya, wajahnya langsung pucat. Ini foto kita, suaranya hampir tak terdengar. Raka mengambilnya dan menatapnya dengan saksama. Itu benar-benar foto mereka berlima. Raka, Dimas, Naya, Laras, dan Bayu. Foto yang mereka ambil beberapa tahun lalu sebelum Bayu hilang. Tapi ada sesuatu yang janggal. Bagian wajah Bayu pada foto itu tampak pudar, seperti luntur atau terhapus secara sengaja. Siapa yang bisa bawa foto ini ke sini? Bisik Laras. Tak ada yang bisa menjawab. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara mereka. Suara langkah kaki, tapi kali ini sangat jelas. Seperti seseorang berjalan mendekat dengan santai. Mereka semua menoleh ke arah suara. Dimas berdiri di sana. Namun, ada yang aneh dengannya.
Matanya tampak kosong, wajahnya pucat dan bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang tak biasa. Dimas? Raka maju selangkah. Dimas hanya menatap mereka, tidak menjawab. Mas, lo nggak apa-apa? Raka mencoba mendekat lagi. Tiba-tiba Dimas berbicara. Kalian ingat apa yang kita lakukan 5 tahun lalu? Naya menegang. Laras menatap Raka dengan panik. Apa maksudmu? Tanya Raka hati-hati. Dimas tertawa kecil. Kalian pura-pura lupa ya? Tidak ada yang berbicara. Aku sudah ingat semuanya, lanjutnya masih dengan nada aneh. Tentang Bayu. Nama itu membuat dada mereka terasa sesak. Kita nggak melakukan apa-apa ke Bayu, kata Laras, hampir berbisik. Dimas menggeleng, pelan. Oh, kita melakukan sesuatu, Laras. Dan sekarang dia ingin kita mengingatnya. Mendadak, kabut di sekitar mereka semakin tebal. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi mereka. Dimas perlahan mendongak, menatap mereka satu persatu. Kita sudah kembali ke tempat itu. Raka, Naya, dan Laras menatapnya dengan bingung. Tempat apa? Tapi sebelum mereka bisa bertanya, Dimas tersenyum tipis dan berbisik, dia sudah di sini. Dan tepat setelah itu, angin bertiup kencang. Di antara kabut, di balik pepohonan, sebuah sosok berdiri. Bayangan tinggi, wajah samar, tapi mereka bisa merasakan tatapan itu, menatap mereka dengan penuh amarah. Angin bertiup semakin kencang, membawa serta bisikan aneh yang seolah berasal dari dalam hutan. Raka, Naya, dan Laras berdiri terpaku, sementara Dimas masih menatap mereka dengan tatapan kosong. Lalu, sesuatu bergerak di antara pepohonan, sosok tinggi itu melangkah pelan. Kabut di sekitarnya berputar seolah menjauhi keberadaannya. Meskipun wajahnya samar, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dimas, kita harus pergi, bisik Raka. Tapi Dimas tidak bergeming. Ia hanya berdiri di sana, matanya tetap menatap mereka. Laras menarik lengan Naya. Kita tinggalkan dia. Gila? Kita nggak bisa ninggalin dia, bisik Naya keras. Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, sosok itu berhenti dan berbicara. Suara itu bukan suara manusia. Lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari tanah dan pohon-pohon di sekitar mereka. Kalian kembali. Seketika, suasana menjadi lebih dingin. Raka menelan ludah. Siapa kamu? Sosok itu bergerak selangkah lebih dekat. Kali ini mereka bisa melihat sesuatu. Jemari panjang berwarna kehitaman. Tubuhnya yang tampak seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Kenapa kalian kembali ke tempat ini? Dimas tertawa kecil. Tawanya terdengar salah, seperti bukan dirinya sendiri. Karena mereka ingin melupakan, tapi sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Naya mundur selangkah. Kita nggak ngerti apa yang kamu maksud. Tidak. Suara itu terdengar lebih pelan tapi menusuk ke dalam kepala mereka. 5 tahun lalu, kalian meninggalkan sesuatu di sini. Seketika, kenangan itu menyeruak dalam benak mereka. Malam itu, hujan deras. Bayu berlari. Wajahnya penuh ketakutan. Mereka mengejarnya. Dan saat Bayu tersandung tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang menolong. Mereka hanya berdiri di sana, melihatnya jatuh ke dalam kegelapan hutan. Saat itu, mereka berpikir Bayu hanya marah. Mereka yakin dia akan kembali. Tapi keesokan paginya Bayu hilang. Dan mereka tidak pernah mencari. Tidak benar-benar mencari. Sosok itu bergerak lebih dekat. Dan kali ini, mereka bisa merasakan sesuatu, tekanan yang menghimpit dada mereka. Bayu tidak pernah pergi, bisiknya Dimas. Tersenyum lagi. Dia masih di sini, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tiba-tiba, Dimas berbalik dan mulai berjalan ke arah pohon besar di belakangnya. Raka refleks menarik lengannya. Mas, mau kemana? Dimas menoleh, dan kali ini, matanya sepenuhnya hitam. Aku sudah ingat semuanya. Aku harus menyelesaikan ini. Kemudian ia tersenyum, tapi bukan senyum Dimas yang biasa. Bayu ingin kita kembali. Raka langsung menariknya dengan lebih kuat. Enggak, kita turun gunung sekarang. Dimas tidak melawan. Ia hanya menatap Raka dalam-dalam lalu berbisik. Kamu pikir kita bisa keluar dari sini? Dan saat itu juga sesuatu terjadi. Hutan berubah. Langit yang tadinya mulai terang mendadak kembali gelap. Pohon-pohon terasa lebih tinggi, lebih menekan, dan suara itu muncul lagi. Bisikan dari dalam hutan. Pelan, dalam, dan semakin mendekat. Naya menutup telinganya. Kita harus pergi dari sini. Laras berlari lebih dulu meninggalkan yang lain. Naya menyusul. Tapi Raka masih menggenggam Dimas, berusaha menariknya. Ayo mas, ini bukan tempat kita lagi. Dimas menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. Tapi aku sudah menjadi bagian dari sini.
Dan dalam satu kedipan mata Dimas menghilang. Hilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Hanya keheningan. Raka terdiam, matanya membelalak. Dimas, tidak ada jawaban. Ia ingin mencari, ingin tetap berdiri di sana. Tapi suara dari dalam hutan semakin mendekat. Dan ia tahu, jika ia tidak pergi sekarang, ia juga tidak akan pernah kembali. Dengan napas tersengal, ia berlari menyusul Naya dan Laras. Dari belakangnya, suara langkah kaki mengikuti. Dan suara itu berkata, "Kalian tidak bisa lari dari dosa kalian." Mereka berlari secepat mungkin. Nafas tersengal, dada terasa sesak, tapi mereka tidak peduli. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin jelas, seolah sesuatu sedang mengejar dari dalam kabut. Laras hampir terjatuh saat kakinya tersandung akar pohon. Naya buru-buru menariknya. "Ayo, kita harus keluar dari sini. Kita nggak bisa ninggalin Dimas." Raka bersikeras, meskipun kenyataannya, Dimas sudah menghilang begitu saja di depan matanya. Naya menoleh tajam. "Dimas sudah pergi, Raka. Kalau kita tetap di sini, kita juga akan..." Suara tawa itu terdengar lagi. Laras menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. "Berhenti, tolong berhenti." Suara itu bukan hanya suara tawa Dimas. Ada suara lain di dalamnya, suara yang familiar. Suara, "Bayu, kalian pikir bisa pergi?" Hati mereka langsung mencelos. Raka menarik tangan Naya dan Laras, menyeret mereka untuk terus berlari. Namun, langkah mereka mendadak terhenti. Di depan mereka, jalan setapak yang seharusnya menuju turun gunung hilang. Tidak ada jalur. Tidak ada tanda-tanda pernah ada jalan di sana. Hanya deretan pepohonan yang berdiri rapat, menciptakan dinding alami yang tidak bisa ditembus. Laras mundur selangkah. "Ini bukan jalurnya. Kita pasti salah jalan." Gumam Raka, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Mereka sudah melewati jalur ini saat naik. "Raka..." Naya menarik lengannya, tangannya gemetar. Raka menoleh dan melihatnya. Seseorang berdiri di antara kabut. Sosok yang mereka kenal baik, Bayu. Wajahnya sama seperti terakhir kali mereka melihatnya 5 tahun lalu. Rambutnya berantakan, pakaiannya masih sama, jaket hitam dan celana kotor penuh lumpur. Tapi kulitnya lebih pucat, matanya kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Bayu menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum kecil. "Sudah lama sekali." Laras jatuh terduduk. Air matanya mulai mengalir. Ini nggak nyata, ini bukan nyata. Bayu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya menimbulkan suara gesekan di tanah yang lembab. "Kalian lupa bagaimana aku menghilang?" Suaranya datar, nyaris seperti bisikan. Raka menelan ludah. "Bayu, kami nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Kami pikir aku akan kembali?" Bayu menyela. Ia tertawa kecil, tetapi ada kemarahan di dalamnya. "Setelah kalian membiarkan aku sendirian di sini?" Hening. Tak ada yang berani menjawab. Bayu menghela napas panjang, lalu menatap mereka dengan pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian bisa pergi," katanya. Mereka bertiga menegang. "Tapi ada syaratnya," lanjut Bayu. "Seseorang harus tinggal di sini. Seperti aku dulu." Laras membeku. "Apa?" Bayu melangkah lebih dekat, ekspresinya tetap tenang. "Aku diambil oleh hutan ini. Aku menjadi bagian darinya. Kalau kalian ingin bebas, seseorang harus menggantikanku." Laras menggeleng keras. "Tidak, ini gila, ini..." Bayu menoleh ke arahnya. "Laras, kamu yang paling tahu kenapa aku ada di sini, kan?" Wajah Laras seketika pucat pasi. Raka menoleh padanya. "Apa maksudnya?" Laras mundur, wajahnya panik. Aku nggak tahu." 5 tahun lalu," kata Bayu perlahan, "kamu yang menyuruhku ke dalam hutan." Raka dan Naya menatap Laras dengan syok. Bayu tersenyum sinis. "Kamu bilang ada sesuatu yang harus kutemukan. Tapi saat aku berteriak, saat aku tersesat, kalian semua diam saja. Tidak ada yang membantuku." Laras menangis. "Aku nggak tahu kalau ini bakal terjadi. Aku cuma..." Bayu mendekat lebih jauh. "Sekarang kamu harus memilih, Laras." Hutan di sekitar mereka semakin gelap. Udara menjadi lebih berat. Laras menatap Raka dan Naya dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku nggak mau mati. Di sini, kita bisa cari jalan lain." Raka mencoba berpikir jernih. "Kita..." Bayu mengangkat satu tangan. Dan tiba-tiba, Laras terangkat ke udara.
Ia menjerit. Tubuhnya melayang beberapa meter di atas tanah, tangannya meronta-ronta. Lepaskan. Dia! Raka berteriak mencoba menariknya tapi sesuatu menghentikannya. Ia tidak bisa bergerak. Naya menangis. Bayu, tolong. Jangan lakukan ini. Bayu menatap mereka, dan kali ini, ekspresinya berubah. Wajahnya terlihat sedih. Kalian sudah memilih. Laras berteriak ketakutan. Aku nggak mau. Tolong. Aku nggak mau. Seketika ia menghilang begitu saja. Seolah-olah ditelan oleh hutan, Raka dan Naya jatuh terduduk. Nafas mereka tercekat, otak mereka berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bayu masih berdiri di sana, menatap mereka untuk terakhir kalinya. Kalian boleh pergi sekarang. Lalu ia berbalik dan melangkah kembali ke dalam kabut. Dan perlahan, jalur pendakian yang tadi hilang, muncul kembali. Raka dan Naya tidak berpikir panjang. Mereka berlari, tidak menoleh ke belakang, meninggalkan hutan yang baru saja mengambil satu lagi dari mereka. Raka dan Naya berlari secepat mungkin, napas mereka tersengal-sengal. Mereka tidak peduli lagi dengan dahan yang mencambuk wajah atau akar yang hampir membuat mereka tersandung. Satu-satunya hal yang ada di kepala mereka adalah keluar dari hutan ini. Namun, tak peduli seberapa jauh mereka berlari, suara bisikan itu masih terdengar. Pelan, terus mengikuti mereka. Kalian pikir sudah aman? Raka menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu tetap ada. Naya mulai menangis. Ini nggak akan selesai, Raka. Kita nggak akan bisa keluar. Raka menolak menyerah. Kita hampir sampai. Lihat. Di depan mereka, terlihat celah kecil di antara pepohonan. Jalur pendakian. Mereka sudah dekat dengan pos peristirahatan. Jika bisa sampai sana, setidaknya mereka bisa menunggu bantuan atau bertemu pendaki lain. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sesuatu bergerak di depan mereka. Sesosok tubuh tergeletak di tengah jalur. Raka berhenti mendadak. Naya menabraknya, dari belakang, hampir jatuh. Mereka saling bertatapan, lalu menoleh ke tubuh itu. Dimas. Pakaiannya kotor, wajahnya pucat, dan matanya tertutup. Napasnya pendek dan berat, seolah sedang dalam kondisi kritis. Naya menutup mulutnya. Ya Tuhan. Dia masih hidup. Raka segera berlari mendekat. Dimas, bangun, Mas. Ia mengguncang tubuh sahabatnya. Dimas membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Raka. Suaranya parau. Kita harus keluar dari sini, Mas. Bisa berdiri? Dimas mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Naya buru-buru membantunya, menaruh satu lengan Dimas di bahunya. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, suara lain terdengar dari dalam hutan. Langkah kaki. Raka langsung menoleh. Dari balik pepohonan, sesuatu muncul. Bayu. Tidak. Ada senyum. Tidak ada emosi. Matanya hitam pekat. Kalian belum pergi? Tanyanya datar. Dimas menegang di bahu Naya. Ia mulai gemetar. Aku ingat semuanya. Bayu menatapnya dalam-dalam. Ya, kau ingat. Dimas mulai menangis. Aku, salah. Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan satu tangannya. Ayo Dimas, waktumu sudah habis. Naya menjerit. Tidak, kami tidak akan menyerahkan dia. Dimas jatuh berlutut. Ia mulai menggigil. Tangannya menutupi wajahnya. Aku yang biarkan kau tersesat. Bayu tetap diam. Dimas mengangkat wajahnya, air mata bercucuran. 5 tahun lalu, aku dengar suaramu. Aku dengar kau berteriak. Tapi aku diam saja. Aku takut, Suara Bayu terdengar tenang. Sekarang waktumu untuk takut sudah habis. Dimas menoleh ke Raka dan Naya. Senyumnya tipis penuh kelelahan. Aku nggak bisa pergi. Raka menggenggam bahunya. Jangan ngomong gitu, Mas. Kita bisa keluar dari sini. Dimas menggeleng. Tidak, aku sudah menjadi bagian dari ini. Dan sebelum ada yang bisa menahannya, Dimas berdiri dan berjalan ke arah Bayu. Naya berteriak mencoba menariknya kembali tapi Raka menahannya. Jangan, Naya meronta. Dia akan mati, kita harus, tapi sudah terlambat. Dimas berhenti tepat di depan Bayu. Ia menatap sahabat lamanya dengan air mata di mata. Maafkan aku. Bayu tidak menjawab. Dimas tersenyum kecil. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya jatuh ke tanah. Diam, Naya menjerit. Raka terpaku di tempat. Ia ingin berlari, ingin menyelamatkan Dimas. Tapi tubuhnya menolak bergerak.
Bayu hanya berdiri di sana menatap mereka sekali lagi. Kalian boleh pergi. Dan dengan satu kedipan mata, sosoknya menghilang bersama kabut. Dimas juga, tidak ada jejak. Tidak ada tubuh. Seakan-akan dia tidak pernah ada. Hanya Raka dan Naya yang tersisa. Hanya mereka yang bisa melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tahu, mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Raka dan Naya tidak tahu sudah berapa lama mereka berdiri di sana. Nafas mereka masih berat, tubuh gemetar. Dimas sudah tidak ada, menghilang seperti Laras, seperti Bayu 5 tahun lalu. Hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi langkah kaki, bisikan, atau suara tawa. Hanya suara napas mereka yang masih tersengal. Naya menyeka air matanya dengan tangan gemetar. Kita harus pergi. Raka menelan ludah. Kepalanya terasa penuh, pikirannya berputar. Semua yang baru saja terjadi. Dimas memilih pergi. Atau mungkin, dia tidak punya pilihan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Aku nggak paham, gumamnya. Kenapa Bayu begitu? Naya menoleh. Maksudmu? Raka menarik napas dalam-dalam. Laras. Dia bilang Laras yang menyuruh Bayu ke dalam hutan. Aku percaya. Tapi kenapa Dimas? Kenapa dia yang harus pergi juga? Naya terdiam. Raka mencoba, mengingat kejadian 5 tahun lalu. Mereka berlima mendaki Gunung Gede, sama seperti sekarang. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun. Lalu terjadi sesuatu. Bayu tiba-tiba marah berlari ke dalam hutan. Laras yang memulai mereka semua tahu itu. Tapi ada satu bagian yang selalu buram di ingatannya. Apa yang terjadi setelah Bayu berlari? Ia menoleh ke Naya. Kamu ingat malam itu? Naya menggigit bibirnya. Jangan bicara tentang itu. Kenapa? Aku cuma ingin kita pergi dari sini. Raka memperhatikan wajahnya. Mata Naya berkaca-kaca, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ia sembunyikan. Kamu tahu sesuatu? Kata Raka pelan. Naya tidak menjawab. Naya. Mata Naya mulai dipenuhi air mata. Tolong Raka, jangan. Tapi Raka tidak bisa berhenti sekarang. Kenapa Bayu marah malam itu? Naya menutup matanya erat-erat. Tubuhnya bergetar. Raka semakin yakin. Ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Atau, lebih tepatnya, sesuatu yang selama ini mereka lupakan. Dan tiba-tiba ingatan itu muncul. Bukan samar-samar lagi. Semuanya kembali dengan jelas. 5 tahun lalu Bayu berdiri di depan mereka dengan napas memburu. Wajahnya merah, penuh kemarahan. Kalian pikir ini lucu? Suaranya bergetar, Laras tertawa kecil. Santai aja Bayu, ini cuma permainan. Bayu menoleh ke Raka, Dimas dan Naya. Kalian tahu ini salah, tapi kalian diam aja. Dimas menunduk, Naya menggigit bibirnya, Raka hanya diam. Laras menyilangkan tangan. Kalau lo nggak kuat mental ya nggak usah ikut. Bayu mengepalkan tangannya. Kita nggak boleh di sini. Tapi kita udah di sini. Laras membalas santai. Dan kita nggak akan pergi sebelum permainannya selesai. Bayu melihat ke arah Raka, matanya penuh harapan. Raka, ayo pergi. Raka menoleh ke Laras, ke Dimas, ke Naya. Mereka tidak bergerak. Bayu menatapnya lama. Saat itu Raka bisa saja memilih untuk pergi. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya berdiri di sana, dan Bayu pun pergi. Ia berbalik dan berlari ke dalam hutan, sendirian, dan tidak pernah kembali. Sekarang Raka terhuyung mundur. Kepalanya berdenyut. Itulah kebenarannya. Bukan hanya Laras. Bukan hanya Dimas. Mereka semua bersalah. Naya terisak. Aku ingat. Permainan. Bisik Raka. Mereka berlima dulu bermain permainan. Bodoh, uji nyali. Masuk ke dalam hutan di malam hari, menguji siapa yang paling berani. Bayu yang paling takut. Dan mereka malah menertawakannya. Saat Bayu bilang ingin pergi, tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada yang menahannya. Mereka membiarkannya pergi. Naya menangis lebih keras. Aku nggak tahu kalau ini akan jadi begini. Aku nggak tahu, Raka. Raka ingin bicara tapi suaranya tercekat. Ia mengingat tatapan Bayu malam itu. Tatapan yang meminta bantuan dan ia tidak melakukan apa-apa. Mereka membiarkan Bayu tersesat. Mereka membiarkannya hilang. Mereka semua sama bersalahnya. Dan sekarang, hutan ini menuntut mereka. Satu persatu. Naya masih menangis. Raka tetap diam, matanya kosong. Mereka berdiri di jalur setapak tak jauh dari pos peristirahatan. Hanya mereka berdua yang tersisa. Dimas dan Laras telah menghilang. Dan sekarang mereka akhirnya ingat segalanya. Bayu tidak hilang karena kecelakaan. Mereka yang membiarkannya tersesat. Mereka yang tidak menolong saat dia berteriak malam itu.
Dan sekarang mereka sedang membayar untuk semua itu. Naya menarik napas gemetar. Kalau aku mati di sini, aku pantas menerimanya. Raka menoleh cepat. Jangan ngomong gitu. Tapi ini benar kan? Mata Naya masih basah. Bayu ingin kita mengingat semuanya sebelum dia mengambil kita. Kalau kita mati di sini, itu tidak akan mengubah apapun, kata Raka. Tapi kita nggak bisa lari. Keduanya terdiam. Hutan terasa lebih gelap sekarang, lebih sunyi. Raka tahu Naya benar. Sejak awal mereka masuk ke sini, jalannya sudah ditentukan. Mereka tidak benar-benar bisa pergi. Lalu sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayu muncul. Tatapannya tidak lagi penuh kemarahan. Tidak ada kebencian, hanya keheningan. Sudah ingat? Tanyanya pelan. Naya menelan ludah, lalu mengangguk. Kami ingat, Bayu menghela napas. Kalau begitu kalian tahu kenapa aku ada di sini. Karena kami salah, Raka menjawab. Bayu mengangkat alisnya. Dan kalian pikir permintaan maaf cukup? Naya mulai menangis lagi. Bayu, tolong. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan memilih menolongmu. Bayu tersenyum tipis. Tapi, kalian tidak bisa memutar waktu. Kemudian ia menatap mereka satu persatu, seolah sedang menilai sesuatu. Kalian punya pilihan terakhir. Raka menegang. Pilihan apa? Bayu menatapnya lama. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Naya menahan napas, Bayu melanjutkan. 5 tahun lalu, aku sendirian. Aku merasakan semuanya. Dingin, ketakutan, kesendirian. Hutan ini mengambilku. Aku ingin kalian merasakannya juga. Hening Raka menatap Naya. Naya menatapnya balik. Mereka berdua tahu, ini akhir dari perjalanan mereka. Salah satu dari mereka harus menggantikan Bayu. Naya akhirnya bicara. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aku yang tinggal. Raka terkejut. Apa? Aku pantas untuk ini. Naya menunduk, tubuhnya gemetar. Aku takut waktu itu, Raka. Aku dengar suara Bayu, aku bisa lari menolongnya. Tapi aku memilih diam. Aku yang paling pengecut di antara kita. Aku yang paling pantas untuk ini. Raka ingin membantah, ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Bayu menatapnya. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Raka menatap Naya. Mereka berdua sudah melalui banyak hal bersama. Sahabat sejak kecil, tidak terpisahkan, dan sekarang ia harus meninggalkan Naya sendirian di sini? Tidak, tidak bisa. Aku yang tinggal. Naya menoleh, wajahnya penuh keterkejutan. Jangan Raka. Raka menatap Bayu. Ambil aku, biarkan Naya pergi. Naya mencengkeram lengan Raka. Jangan bodoh, aku yang memilih ini Raka. Aku yang lebih pantas. Berhenti. Raka menarik napas panjang. Aku yang seharusnya bertanggung jawab. Aku pemimpin kelompok waktu itu. Aku yang membiarkan semuanya terjadi. Bayu mengamati mereka dalam diam, lalu ia berkata, kalau begitu, pilihlah. Saat itu, Raka tahu, hanya satu dari mereka yang bisa pergi. Dan sebelum Naya bisa berkata, apapun Raka meraih lengannya dan mendorongnya mundur. Naya terhuyung ke belakang, terjatuh ke tanah. Raka, tidak, jangan. Bayu hanya menatapnya. Lalu hutan bergerak. Angin bertiup kencang, kabut semakin menebal. Suara bisikan kembali terdengar. Naya mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah-olah sesuatu menariknya kembali ke tanah. Pergilah, kata Raka pelan. Tidak. Naya berusaha merangkak, tapi angin semakin kuat mendorongnya ke belakang. Bayu melangkah mendekati Raka. Kau sudah memilih. Raka menatap Naya untuk terakhir kalinya. Tinggallah hidup Naya. Dan kemudian, semuanya berubah. Naya menjerit, saat tubuhnya terdorong ke belakang. Semuanya menjadi putih. Dan saat ia membuka matanya, ia sudah berada di jalur pendakian. Naya terbangun dengan napas memburu. Dada terasa sesak, tubuhnya dingin. Dan keringat mengalir di dahinya. Ia melihat sekeliling. Jalur pendakian. Ia benar-benar keluar. Tapi hanya dia sendiri. Tidak ada Raka. Tidak ada Dimas. Tidak ada Laras. Hanya, dia Naya terhuyung berdiri. Lututnya masih gemetar. Kepalanya berdenyut hebat seolah belum menerima kenyataan. Ia mencoba berteriak memanggil nama Raka tapi suaranya tidak keluar. Air matanya mengalir tidak. Ini tidak mungkin nyata. Ia baru saja bersama mereka. Baru saja melihat Raka di hadapannya. Baru saja mendengar suaranya. Dan sekarang, dia sendirian. Seakan-akan, semua yang terjadi di gunung itu hanyalah mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Ia tahu itu.
Karena luka di lututnya masih berdarah setelah terjatuh tadi. Karena tubuhnya masih lelah setelah berlari sejauh itu. Karena bau tanah basah dan kabut dingin masih menempel di kulitnya. Karena ia tahu, di dalam hutan itu, sesuatu telah mengambil sahabat-sahabatnya. Dan sesuatu membiarkannya pergi. Tapi kenapa? Langkahnya gontai saat turun ke base camp. Ia berjalan, seperti mayat hidup. Tidak peduli dengan pendaki lain yang menatapnya bingung. "Dik, kamu nggak apa-apa?" Salah seorang pendaki bertanya. Naya tidak menjawab. Ia terus berjalan. Saat akhirnya tiba di pos pendakian, seorang ranger langsung menghampirinya. "Kamu dari rombongan mana? Mana teman-temanmu?" Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Teman-temannya mereka tidak ada. Mereka sudah menjadi bagian dari hutan, dan hanya dia yang keluar. Naya menatap ranger itu, lalu menggeleng. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka hilang, hening sejenak, lalu semuanya berubah jadi kekacauan. Pihak Ranger segera bergerak memanggil tim SAR. Naya dibawa ke dalam pos, diberi selimut, ditanya ini itu. Tapi semua terdengar seperti suara jauh di telinganya. Ia tidak peduli. Ia hanya duduk diam, menatap kosong. 2 hari kemudian, pencarian dimulai. Tim SAR menyisir jalur pendakian. Mereka mencari di sekitar tempat terakhir Naya ingat bersama yang lain, tapi tidak ada jejak mereka. Tidak ada bekas perkemahan. Tidak ada tas, tidak ada tenda, tidak ada jejak kaki. Seakan-akan Raka, Dimas, dan Laras tidak pernah ada di gunung itu. "Bisa kamu ingat lokasi terakhir mereka?" tanya salah satu anggota tim SAR. Naya menggeleng. Hutan berubah. Mereka menatapnya bingung. Naya tahu mereka tidak akan percaya. Siapa yang percaya, 3 orang hilang begitu saja. Tanpa jejak, tanpa tanda. Itu tidak masuk akal. Tapi dia tahu, kebenarannya, hutan tidak akan mengembalikan mereka. Seminggu berlalu. Pencarian dihentikan. Naya kembali ke rumahnya, tapi tidak ada rasa lega. Tidak ada perasaan selamat. Setiap malam ia terbangun dengan mimpi buruk, mimpi tentang Bayu, tentang Dimas, tentang Laras, tentang Raka, tentang suara bisikan yang selalu mengikutinya. "Kalian pikir sudah selesai?" Naya mengurung diri di kamar. Ia tidak bisa keluar, tidak bisa menghadapi siapapun. Orang-orang bertanya-tanya, bagaimana bisa hanya dia yang kembali? Apakah dia berbohong? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang penunggu hutan. Tentang bagaimana gunung itu mengambil sesuatu darinya. Lalu pada suatu malam, ia melihatnya di cermin kamarnya, sebuah bayangan. Bayangan seorang pria, berdiri di belakangnya. Raka-nya tersenyum kecil, tapi bukan senyum sahabatnya yang dulu. Senyum itu dingin, kosong. "Kita tidak pernah benar-benar bebas, Naya." Naya menjerit, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pantulan dirinya sendiri. Dan suara itu berbisik di telinganya, "Kau masih berhutang.